Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Summa shalah wa salam li Rasulillah amma ba'd. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan membahas tentang teknik penerjemahan sebagai penjabaran prosedur transfer. Nah, untuk yang pertama langsung saja kita akan bahas tentang pengertian prosedur transfer itu sendiri. Nah, pengertian prosedur transfer itu sendiri adalah prosedur penerjemahan yang berkenaan dengan perubahan aspek gramatikal dari bahasa sumber ke bahasa penerima. Jadi, sebagai penerjemah, ia harus mentransposisikan unsur-unsur frase dan klausa ke dalam struktur bahasa penerima. Dan dalam hal tersebut mengakibatkan terjadinya transposisi fungsi dan kategori dalam suatu kalimat. Seperti kita ubah struktur bahasa Arab ke bahasa penerimanya, yaitu bahasa Indonesia misalnya. Kita katakan zahaba, yang artinya kalau kita ikuti polanya pergi dia. Tetapi kita transfer ke struktur bahasa penerimanya, kita ambil bahasa Indonesia. Jadi kita terjemahkan sebagai dia pergi. Nah, seperti itulah kira-kira penjelasan singkat tentang prosedur transfer. Nah, jenis pertama ada teknik transfer, merupakan salah satu jenis dari prosedur transfer itu sendiri. Kita ambil contoh, wallahu azizun zuntiqam. Kita perhatikan di situ polanya. Wallahu azizun, wallahu itu sebagai subjek, kemudian azizun sebagai predikat. Ketika kita terjemahkan ke struktur bahasa penerima bahasa Indonesia, maka kita akan mengatakan Allah yang maha mulia. Jadi Allah itu sebagai subjek dan maha mulia sebagai predikatnya. Nah, karakteristik yang kita temukan pada teknik transfer adalah pertama, transfer sintaksis dari bahasa sumber ke bahasa penerima. Nah, itu sering terjadi pada pola subjek predikat menjadi subjek predikat. Kemudian predikat subjek menjadi predikat subjek. Kemudian ada transfer kategori dari kata benda menjadi kata benda, kemudian frasa negatif menjadi frasa negatif, kemudian verba menjadi verba, kemudian pronoun menjadi pronoun atau kata ganti. Ada juga transfer fungsi dari kata sarana plus predikat menjadi kata sarana plus predikat, kemudian kata sarana plus subjek menjadi kata sarana plus subjek. Seperti itu. Kemudian kita akan beralih ke teknik transmutasi. Kita ambil contoh, nazzala alaikal kitab bil haqq. Nah, di situ kita temukan kata nazzala alaikal kitab. Nazzala. Kita perhatikan struktur yang ada pada kata tersebut adalah predikat subjek. Nah, di situ ketika kita ingin transmutasikan struktur tersebut ke bahasa penerima atau bahasa Indonesia, maka kita akan mengatakan dia menurunkan, bukan menurunkan dia, tapi dia menurunkan. Maka dari itu bertransmutasilah struktur atau pola dari bahasa Arab predikat subjek menjadi subjek predikat. Seperti itu. Baiklah, sekarang kita akan beralih ke teknik reduksi. Nah, teknik reduksi itu adalah mengurangi pola bahasa sumber yang ditransfer ke bahasa penerimanya, yaitu seperti dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim, atiullaha war rasulah. Di situ ayatnya berpola predikat subjek objek, predikat subjek objek. Nah, ketika diterjemahkan ke bahasa penerima yaitu bahasa Indonesia, maka jadi taatilah Allah dan Rasulnya. Seketika pola itu berubah menjadi predikat subjek. Jadi ayat tersebut di dalam bahasa Arab memenuhi unsur predikat subjek, di mana subjek terdapat secara implisit dalam predikat. Kemudian kita beralih ke teknik ekspansi, merupakan teknik perluasan fungsi dan kategori sebab dari makna bahasa sumber ke dalam bahasa penerima. Contohnya, minhu ayatun muhkamat. Itu berpola predikat subjek. Bisa kita artikan di antara isi-isinya ada ayat-ayat yang muhkamat. Menjadi pola keterangan predikat subjek. Nah, hal ini ditujukan untuk memperjelas makna bahasa sumber kepada pembaca agar dapat lebih mudah dipahami. Nah, kemudian kita beralih ke teknik eksplanasi, yaitu mengeksplisitkan unsur linguistik bahasa sumber ke dalam bahasa penerima. Awalnya berpola predikat subjek menjadi subjek predikat.
Contohnya itu nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi. Situ polanya predikat, subjek, keterangan, objek keterangan. Dapat diartikan dia menurunkan Alkitab atau Al-Quran kepadamu dengan sebenar-benarnya. Jadi berpola subjek, predikat, objek, keterangan, keterangan. Jadi pola predikat subjek dalam bahasa sumber itu atau dalam ayat tersebut berkembang menjadi subjek, predikat, objek. Setelah subjek yang diimplisitkan dalam bahasa sumber dieksplisitkan ke dalam bahasa penerima, yaitu bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita beralih ke teknik substitusi. Nah, teknik substitusi itu merupakan teknik penggantian fungsi unsur dari bahasa serapan ke fungsi unsur yang lainnya. Nah, contohnya itu seperti qad kana lakum ayatun fi fi'atainil taqata. Itu susunannya itu predikat, subjek, keterangan. Qad kana lakum sebagai predikat, ayatun sebagai subjek, dan fi fi'atainil taqata itu sebagai keterangan. Dan kita terjemahkan ke bahasa penerimanya itu bahasa Indonesia. Penerjemahannya itu adalah sesungguhnya telah ada bagi kamu tanda pada dua golongan yang telah bertemu. Nah, sesungguhnya telah ada itu sebagai predikat, dan kemudian bagi kamu itu sebagai keterangan, dan tanda itu sebagai subjek. Terjadi sebuah substitusi antara bahasa sumber dan bahasa penerima itu di mana? Itu ada di keterangan dan subjeknya. Yang pertama, subjek duluan, baru keterangan. Yang ketika kita alihkan ke bahasa penerima, maka jadi keterangan dulu, baru subjek setelahnya. Jadi ada pertukaran tempat atau substitusi antara subjek dan keterangan di kala itu. Nah, jadi sebagaimana terdapat pada contoh tadi, ayat qad kana lakum ayatun itu berpola predikat subjek. Diterjemahkan dengan sesungguhnya telah ada bagi kamu tanda yang berpola predikat keterangan. Nah, di situ. Jadi gejala yang tadi itu merupakan contoh dari dua karakteristik. Yang pertama itu adalah penggantian subjek dengan keterangan pada kalimat nominal, baik yang memiliki atau menggunakan kopula atau tidak menggunakan kopula dengan pola predikat subjek berupa preposisi. Nah, yang kedua adalah hubungan antara predikat dan subjek dieksplisitkan oleh sebuah kopula. Nah, kopula itu seperti kata ada ataupun terdapat ataupun merupakan, adalah, seperti itu. Jadi kedua kata ini di dalam bahasa penerima berfungsi sebagai predikat. Nah, tentang karakteristik pemakaian teknik substitusi itu, pertama adalah substitusi pada terjemahan itu merupakan dampak dari pemakaian metode terjemahan tafsiriyah atau maknawiyah yang ditulis oleh Didawi. Seperti itu. Disilahkan dengan terjemah bitasarruf atau penerjemah dengan perubahan. Jadi metode ini menuntut penerjemah untuk merekonstruksikan bahasa sumber ke bahasa penerimanya dalam hal struktur. Jadi sebuah unsur kalimat dalam bahasa sumber itu berfungsi sebagai predikat harus diganti dengan unsur keterangan. Nah, karena unsur predikat di dalam bahasa penerima itu telah diganti oleh unsur kalimat yang ditambahkan oleh penerjemah itu sendiri. Nah, jadi telah jelas bahwa substitusi itu merupakan teknik pengganti fungsi unsur dari bahasa sumber ke bahasa penerima. Jadi strukturnya itu diubah seperti itu. Nah, sekarang kita beralih ke akurasi pemakaian kata sarana. Nah, di sini jika kita lihat dari aspek makna, komparasi struktural dan semantis antara bahasa Arab dan bahasa Indonesia itu menunjukkan bahwa terjemahan-terjemahan yang dikemukakan tadi itu mengungkapkan makna-makna kata sarana bahasa sumber di dalam bahasa penerima itu dengan tepat. Jadi ketepatan ini disebabkan oleh adanya kesamaan perilaku antara kata sarana yang ada pada bahasa Arab dan kata sarana yang ada pada bahasa Indonesia. Jadi hanya ada satu kata sarana yang dipandang itu menyalahi makna yang terdapat dalam referensi yang dijadikan alat analisis, yaitu seperti kata sarana la. Jadi itu banyak artinya, ada kata jangan, kadang dia diartikan tidak. Jadi ada pada surah Al-Imran ayat 187, wala taktumunahu katanya di situ. Jadi yang dipandang oleh penerjemah sebagai kata sarana prohibitatif itu diartikan sebagai kata jangan. Untuk prohibitatif atau larangan itu diartikan sebagai kata jangan. Jadi kalau menurut Safi itu kata sarana yang tadi itu merupakan kalimat negasi, bukan prohibitatif. Jadi artinya itu harusnya tidak, bukannya jangan. Jadi jika mengikuti pandangan Safi tadi itu, ayat itu merupakan ayat yang diterjemahkan dengan tidak menyembunyikannya, bukannya jangan menyembunyikannya. Jadi Safi menganggap itu kalimat negasi atau kata negasi. Jadi dalam proses penerjemahan itu mungkin penerjemah itu menggunakan referensi yang berbeda-beda. Ada yang memandang kata tersebut sebagai kata sarana prohibitatif, ada yang memandang kata tersebut sebagai kata sarana yang mengandung negasi. Jadi perbedaan dalam memandang makna atau fungsi sebuah kata dalam Al-Quran itu merupakan hal yang wajar.
Jadi udah ilahar lah dia. Jadi dengan demikian analisis-analisis yang dilakukan itu tidak menyimpulkan penerjemahan itu baik atau salah seperti itu. Jadi kesimpulannya yang dapat kita ambil kali ini adalah penerjemahan itu merupakan proses pengungkapan makna teks sumber di dalam teks penerima. Jadi agar pembaca dapat memahami terjemahan dengan mudah. Jadi penerjemah melakukan penambahan ataupun pengurangan, bahkan penjelasan atau penggantian, penghilangan dan penukaran fungsi sintaksis dari struktur bahasa sumber. Nah, ataupun bahkan ditambah kategori kata sebagai penyampaian sebuah prosedur dan posisinya. Jadi, maka dikenallah teknik korespondensi, teknik transmutasi, kemudian teknik reduksi, teknik ekspansi dan teknik eksplanasi dan teknik substitusi. Jadi, fungsi dari teknik transposisi itu adalah untuk mentransfer struktur dari bahasa sumber itu ke bahasa penerima sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Jadi seperti itu. Sekarang kita akan masuk ke penerjemahan makalah atau surat kabar. Dibangun jembatan gantung objek wisata Upon Batu ramai dikunjungi wisatawan. Bina ul kontoroti sababus dihami al masafiri fi Upon Batu. Kuala Kurun Jaya Pos. Pemerintah Kabupaten Gunung Mas atau Gumas Kalimantan Tengah melalui Camat Tawahengki mengapresiasi pembangunan jembatan gantung di Desa Upin Batu. Karena jembatan tersebut sangat dibutuhkan masyarakat sekitar untuk menunjang aktivitas dan meningkatkan ekonomi. Kuala Kurun Jaya Pus. Barokah Hakim Mantikotu Gunung Mas atau Gumas Kalimantan Al-Wasthiyah Bina al-Kontorati al-Mu'allaqah fi Qaryati Upin Batu biwasilatil hakim Tifun Hengki Fatu bisyiddatil ihtiyaji syu'ab fi ta'yidil ansitati wa taqaddumil iqtisad. Dengan adanya jembatan gantung, objek wisata yang ada di Desa Upin Batu semakin ramai dikunjungi masyarakat dan wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Sehingga masyarakat Desa Upin Batu akan mendapatkan manfaat dari jembatan gantung tersebut. Kata Hengki, Kamis 20 Februari 2020. Qala Hengki, izdadal izdiham minasyu'ubi al-mukhtalifati wal masafiril katsirati fi Upin Batu liwujudi al-kontoratil mu'allaqati fantafa'u min tilkal kontorati. Oleh karena itu, dengan dibangunnya jembatan Upin Batu, Hengki minta masyarakat desa dapat memanfaatkan business opportunity atau peluang usaha tersebut. Bidzalika raja Hengki intifa' asy-syu'ubi tilkal fursati tijariyati wal amaliyati. Jadi seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.